Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala man la nabiyya ba'dah wa ba'du. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman ya rabbal alamin. Nah, kita lanjutkan ke permasalahan selanjutnya yaitu al-mas'alatul khamisah, ya, permasalahan yang kelima, pembahasan yang kelima di halaman 9 tentang al-asma allati utliqat 'alal aqidah. Nama-nama yang dilabelkan kepada ilmu al-aqidah. Jadi, akidah itu kadang dinamakan dengan nama berbeda-beda. Kadang dikatakan namanya tauhid, kadang disebut dengan al-fiqhul akbar, ya, kadang dikatakan usuluddin, kadang dikatakan as-sunnah dan sebagainya. Jadi, istilah akidah itu ada banyak, tapi maknanya satu, akidah gitu. Nah, al-asma'ul lati utliqat 'alal aqidati katsirah. Nama-nama yang disandarkan kepada akidah itu ada banyak sekali. Wa minhas sahihu wa minhal batil. Ada nama-nama yang benar penisbatannya, ada juga nama-nama yang batil, nama-nama yang keliru kalau dinisbatkan kepada akidah. Walidzalika, ya, sa'uqsimu hadhihi al-mas'alata ila qismain. Makanya penulis di sini membagi permasalahan ini menjadi dua bagian, yaitu nama-nama yang sahih dan nama-nama yang batil. Kita mulai dari nama-nama yang sahih. Al-qismul awal al-asma'us sahihah allati utliqat 'alal aqidah. Istakhdama as-salafu mustalahatin muta'addidatan lil aqidati. Para salafus saleh menggunakan mustalahat, istilah-istilah yang berbeda-beda untuk kata akidah. Jadi enggak semua kitab akidah itu judulnya ada kata akidahnya. Ya, jadi ada kitab-kitab akidah nggak ada kata akidahnya sama sekali di situ, ya. Nah, jadi dia menggunakan nama lain dari ilmu akidah. Ya, wa ullifat al-kutubu bitilka al-asma. Dan kitab-kitab itu disusun dengan nama-nama itu. Faminha at-tauhid, ya. Ya, di antaranya ada namanya at-tauhid. Ya, nama yang pertama, ini di antara nama-nama yang sahih, nama-nama yang boleh kita nisbatkan kepada ilmu akidah adalah nama at-tauhid. Jadi kalau kita mengatakan kitabut tauhid, oh berarti ini kitabul akidah. Wa minal mu'allafatil aqadiyah, ini di antara karya-karya yang bertemakan ilmu akidah dan menggunakan nama tauhid adalah ada 5 kitab di sini, semuanya judulnya sama, kitabut tauhid. Ya, kitabut tauhid. Judulnya sama-sama. Jadi kalau kita katakan, ana hafal kitabut tauhid, saya belajar kitabut tauhid. Kitabut tauhidnya siapa dulu? Karena kitabut tauhid ada banyak. Di sini ada contohnya 5. Yang pertama, kitabut tauhidnya Imam Ibnu Mandah. Ini paling masyhur. Kemudian ada kitabut tauhid wa itsbatu sifat Rabbi azza wa jalla. Karangannya Ibnu Khuzaimah. Ya, kitabut tauhidnya Ibnu Khuzaimah. Ada juga kitabut tauhid Dinul Jami' Sahih, kitabut tauhid dalam Sahih Bukhari, ya, karya Imam Bukhari. Jadi di dalam Sahih Bukhari itu ada kitabut Thaharah, ada kitabut Shalah, ada kitabut Zakah, ada kitabut tauhid juga. Ya. Ya, kemudian yang keempat kitabut tauhid li Abi Muhammad Abdul Ghani Al-Maqdisi. Al-Hafiz Abdul Ghani Al-Maqdisi rahimahullah, beliau juga punya kitabut tauhid. Kemudian kitabut tauhid yang paling masyhur yang antum pelajari sekarang itu kitabut tauhidnya Syekh Muhammad ibn Abdul Wahhab. Ya, alladzi huwa haqqullahi 'alal ibad. Ini judul lengkapnya. Kitabut tauhid alladzi huwa haqqullahi 'alal ibad. Baik. Ya, jadi tidak semua kitab akidah itu menggunakan kata akidah. Kadang dia menggunakan kata tauhid juga. Baik, sekarang kita akan komparasikan antara apa beda antara akidah dan tauhid. Wa hinal muqaranah bainal aqidah wa tauhid ka mustalahain. Ya, najidu anna lafdhal aqidati a'ammu min jihati mawdu'iha min lafdhit tauhid. Nah, sekarang kita akan muqaranahkan, akan kita komparasikan antara akidah dan tauhid sebagai dua istilah yang berbeda dan berdiri sendiri. Ada istilah akidah, ada istilah tauhid. Ya, kita katakan bahwasanya lafaz akidah a'ammu, lebih umum daripada lafaz tauhid. Dari sisi apa? Dari sisi tema pembahasannya. Jadi lebih luas itu akidah. Di dalam akidah itu ada pembahasan
tauhid. Makanya kalau di fakultas-fakultas syariah ya atau di kampus-kampus itu dikatakan fakultas akidah, bukan fakultas tauhid. Nggak ada fakultas tauhid. Jadi tauhid ini bagian dari al-aqidah. Jadi kalau akidah yang benar itulah tauhid. Gitu. Jadi kalau kita belajar di fakultas akidah, jurusan akidah, berarti kita belajar juga akidah-akidah yang sesat. Ya, selain tauhid, ya. Selain tauhid berarti kita pelajari juga. Nah, fahiya tashmulu at-tauhid. Fahiya tashmulu at-tauhida wa ziyadah. Maka mencakup tauhid dan tambahannya. Artinya tauhid ada, selain tauhid juga ada. Fa yadkhulu fiha mabahitsu syatta. Maka masuk ke dalam bab ini dalam ilmu akidah yaitu pembahasan-pembahasan yang syatta, yang bermacam-macam. Karusul wa risalatihim, pembahasan tentang para rasul dan risalah-risalah mereka. Wal malaikatu wa amalihim, al malaikati wa amalihim, pembahasan tentang para malaikat dan tugas-tugas mereka. Wal kutubis samawiyah, kitab-kitab langit. Wal yaumil akhir wa ma fi, begitu juga tentang hari akhir dan apa saja peristiwa-peristiwa yang terjadi padanya. Wal qada'i wal qadar wa ma yata'allaqu bihi, begitu juga tentang takdir dan yang berkaitan dengan takdir. Wal imamah was sahabah, tentang imamah khilafah dan juga tentang akidah kita kepada sahabat. Coba antum beli tadi. Bal yadkhulu fiha aidan mauqiful muslimin min al-firaqid dhalah. Ya, bahkan juga masuk ke dalam pembahasan akidah sikap kita kaum muslimin terhadap kelompok-kelompok sesat. Ini akidah, ya, bukan tauhid. Ya, tauhid itu bagaimana mengesahkan Allah. Ya, tapi kalau akidah, ya, hal-hal yang seperti tadi itu dibahas juga. Dia lebih luas. Nah, wa tasmiyatul aqidah bit tauhid min bab tasmiyati syai' bi asyrafi ajzaihi. Penamaan akidah dengan kata tauhid ini merupakan penamaan sesuatu dengan bagian yang paling mulia darinya. Ya, kita menamakan sesuatu dengan bagian yang paling mulia darinya. Misalkan kita mengatakan kaum muslimin itu adalah ahlul Quran. Ya, karena yang paling penting, paling mulia dalam Islam itu adalah Al-Quran. Ya, maka kita katakan orang muslim itu adalah ahlul Quran. Ini namanya tasmiyatus syai' bi asyrafi ajzaihi, menamakan sesuatu dengan bagian yang paling mulia. Nah, lianna tauhid Allah azza wa jalla huwa asyrafu mabahiti ilmi al-aqidah. Karena tauhid adalah pembahasan yang paling penting dalam ilmu akidah. Makanya dinamakan kitabut tauhid. Apakah kitabut tauhid isinya hanya tentang tauhid saja? Ya, akidah juga banyak di situ secara umum gitu. Nah, tapi karena tauhid adalah pembahasan yang paling penting, inti dari ilmu akidah, maka dinamakanlah dengan nama itu. Kemudian yang kedua, selain istilah tauhid, ada juga yang menamakan akidah itu dengan nama ilmu usuluddin. Nah, kalau dikatakan fakultas usuluddin, fakultas akidah maksudnya. Aminal mu'allafatil aqdiyah allati utliqa 'alaiha musamma usuluddin, maka di antara karya-karya tulis dalam bidang akidah yang menggunakan nama usuluddin, misalkan kitabnya Al-Imam Abul Hasan Al-Asy'ari, yaitu Al-Ibanah an Usulid Diyanah. Al-Ibanah an Usulid Diyanah. Diyanah itu dari kata din, ya. Usuluddin. Nah, kenapa ilmu akidah dinamakan ilmu usuluddin? Wa summiya ilmu tauhid atau ilmu al-aqidah bi ilmu usuluddin lianna usuluddin hiya ma yaqumu wa yubna alaihi din. Usuluddin, pondasi agama. Artinya, ya, agama itu tegak di atasnya. Wa dinul islami yaqumu ala aqidatin wa tauhid ala aqidatit tauhid. Dan agama Islam itu tegak di atas akidah tauhid. Gitu ya. Nah, jadi kenapa ilmu akidah disebut ilmu usuluddin? Ya, karena di atas akidah lah agama itu tegak. Kemudian istilah yang ketiga ada namanya as-sunnah atau usulus sunnah. Di antara karya tulis dalam yang mengandung kata as-sunnah ini misalkan kitabnya Imam Ahmad as-sunnah, judulnya as-sunnah, isinya akidah. Ya, tapi kata di situ as-sunnah. Kemudian as-sunnah karangannya Abu Bakar Al-Khalal. Ya, karangannya Abu Bakar Ahmad bin Muhammad Al-Khalal. Kemudian ada as-sunnah karangannya Imam Abdullah bin Imam Ahmad, anak dari Imam Ahmad, yaitu Abdullah. Ya, kemudian ada kitab as-sunnah karangannya Imam Al-Barbahari. Ya, antum sering dengar itu ya, Syarhus Sunnah Imam Al-Barbahari. Kemudian Sharihus Sunnah karangannya Ibnu Jarir At-Tabari. Kemudian Syarhus Sunnah karangan Imam Al-Muzanni Syafi'i. Kemudian As-Sunnah karangannya Ibnu Abi Asim.
Ya, kemudian usulus sunnah. Nah, kemudian istilah selanjutnya usulus sunnah. Kalau tadi kan as-sunnah saja. Sekarang ada kitab-kitab yang ada kata usulus sunnahnya. Misalkan kitab Aslus Sunnah wal I'tiqad ad-Din wal I'tiqad ad-Din, ya, dari Imam Abu Hatim Ar-Razi. Aslus Sunnah wal I'tiqad ad-Din, ya, karangannya Abu Hatim Ar-Razi. Wa sababu itlaqu lafdz sunnah 'ala al-aqidah li'anna sunnah masdar min masadir al-aqidah kama sayati wa tariqatun min turuq itsbatil aqidah as-sahihah. Nah, kenapa kitab-kitab tadi dinamakan dengan kata as-sunnah padahal isinya adalah akidah? Karena sunnah merupakan satu dari sumber-sumber utama akidah. Dan salah satu metode untuk penetapan akidah yang benar itu melalui sunnah. Maka mustahil kita membahas sunnah, membahas akidah tanpa mengambil dari sumber berupa sunnah. Sunnah di situ maksudnya hadis Nabi. Wa aidan atlaqu ala aqidati salafis salih ismus sunnah, ya, isy'aran bi anna sunnah tashmulu al-aqaid kama annaha tashmulu al-ibadat. Kemudian kenapa mereka menamakan akidah para salafus soleh dengan nama as-sunnah? Untuk memberi isyarat bahwasanya sunnah itu mencakup akidah dan ibadah. Ya, jadi sunnah itu kan artinya jalan hidupnya Nabi, cara hidupnya Nabi, ya, lifestyle-nya Nabi. Nah, itu sunnah. Ya, maka sunnahnya Nabi itu ada sunnah qauliyah, ada sunnah fi'liyah, dan seterusnya. Ya, mencakup juga masalah-masalah akidah di situ. Baik, itu istilah yang ketiga. Kemudian istilah yang keempat ada istilah al-fiqhu al-akbar. Al-fiqhu al-akbar, fikih yang paling besar. Artinya dia yang paling pertama harus kita fikihkan, harus kita pahami. Nah, fikih secara bahasa artinya memahami. Nah, di antara karya yang menggunakan kata al-fiqhul akbar, misalkan al-fiqhul akbarnya Imam Abu Hanifah. Ini karya yang paling terkenal. Kalau dikatakan al-fiqhul akbar, ini maksudnya yaitu An-Nu'man bin Tsabit. Ya, nama asli beliau adalah An-Nu'man bin Tsabit, lebih dikenal dengan nama Imam Abu Hanifah, ya, pendiri mazhab Al-Hanafi. Faqad ruwiya anhu kitabun bihadzal ismi. Diriwayatkan kitab ini dari beliau, wa huwa masyhurun inda ashabihi, kitab yang merupakan rujukan, ya, dalam mazhab, ya, Hanafi. Ya, bahatsa fihi rahimahullah ba'd masail al-i'tiqad. Dalam kitab Al-Fiqhul Akbar ini Al-Imam Abu Hanifah menyebutkan beberapa permasalahan akidah. Kemudian Imam Syafi'i juga punya kitab yang sama judulnya Al-Fiqhul Akbar. Ya, karena Imam Syafi'i, ya, arada fihi masail al-i'tiqad bitafsil. Kalau sini lebih terperinci dia. Ya, beliau menyampaikan pembahasan fikih, pembahasan akidah secara terperinci dalam kitab ini. Nasabahu ilaihi Haji Khalifah fi Kashfid Dunun wa Asamil Funun. Ya. Ya, jadi kitab Al-Fiqhul Akbar ini dikatakan oleh Haji Khalifah, nama orang, ya, di dalam kitab Kashfud Dunun. Kashfud Dunun ini kitab indeks, ya. Kitab indeks. Jadi kalau untuk belajar belajar ilmu ini, kitab ini yang harus dipelajari. Nah, ini namanya kitab Kashfud Dunun. Nah, di dalam kitab Kashfud Dunun ini, Haji Khalifah, penyusun kitab Kashfud Dunun, menyebutkan bahwasanya Imam Syafi'i itu punya karya judulnya Al-Fiqhul Akbar. Nah, tidak terkenal, ya, tidak seterkenalnya Al-Fiqhul Akbarnya Imam Abu Hanifah. Nah, karena lebih dulu ada Fiqhul Akbarnya Imam Abu Hanifah. Baik. Lantas kenapa ilmu akidah dinamakan ilmu Al-Fiqhul Akbar? Muqaranah bi fiqhil furu'. Ya, jadi ada Al-Fiqhul Akbar, ada Fiqhul Furu'. Jadi kalau tentang sholat, puasa, zakat itu fiqhul furu' namanya, fikih cabang. Tapi pilih fikih utama itu akidah maksudnya. Ya. Jadi ada al-fiqhul akbar, ada fiqhul furu'. Yus'iru bi anna hunaka fiqhan akhar laisa bi akbar wa huwa ma utliqa alaihi ismul fiqhil asghar atau fiqhul furu'. Jadi ada fiqhul akbar, ada al-fiqhul asghar. Al-fiqhul asghar itulah ilmu fikih. Ya, dalam kitab-kitab fikih seperti fikih muyassar itu fikih asghar namanya. Bentul ahkam itu fikih muyassar. Ya, fikih asghar atau fikih furu'. Ya, tapi kalau ada kata al-akbarnya, ya, berarti itu adalah ilmu akidah temanya. Baik. Jadi kalau untuk buka Al-Fiqhul Akbar, ya, jangan mencari tentang tata cara sholat di situ, nggak ada. Ya. Al-Fiqhul Akbar ya tentang akidah dia. Ya, kalau untuk mencari tentang tata cara sholat, ya buka Al-Fiqhul Asghar, ya, kitab-kitab furu'. Baik. Kemudian yang kelima asy-syariah. Ya, kadang ilmu akidah juga disebut dengan ilmu syariah. Misalkan asy-syariah karangannya Al-Ajuri. Nah, ini kitab yang paling terkenal. Ya, bahkan ada sampai website tersendiri membahas kitab ini.
kitab Syariah dari Abu Bakar Muhammad bin Husain Al-Ajuri. Kemudian ada juga kitabnya Ibnu Battah yang berjudul Al-Ibanah. Al-Ibanah an Syari'atil Firqatin Najiyah wa Mujanabatul Firqatil Madmumah. Ya, itu judulnya, karangannya Abu Abdillah Ubaidillah ibnu Muhammad ibnu Battah. Baik, itu dia kitab-kitab yang mengusung nama Asy-Syariah di sampulnya. Lantas kenapa ilmu akidah dinamakan dengan ilmu syariah juga? Nah, apa perbedaan antara Asy-Syariah dengan Al-Aqidah? Nah, istilah Asy-Syariah dan istilah Al-Aqidah ini seperti istilah iman dan Islam. Idza jitama'a iftaraqa wa idza iftaraqa jitama'a. Ya, artinya fal-aqidah idza dzukirat ma'a syariah fal muradu bil aqidah ma yakunu fil qalbi min i'tiqadin wa amalin qalbiyah. Wa syariah yuradu biha hina idin al-amalu dhahirah. Nah, jadi kalau disebutkan akidah dan syariah secara bergandengan, dikatakan aqidatus syariah misalkan, maka yang dimaksud dengan akidah di situ adalah keyakinan hati, perbuatan hati. Sedangkan syariah adalah perbuatan anggota badan yang tampak. Di sholat, puasa, zakat itu syariat namanya. Ya, tapi kalau iman, rukun iman itu namanya ya akidah. Itu kalau digandeng dua-duanya. Ya, tapi kalau disebutkan sendirian, ya, akidah di sini, kemudian syariah di sini, lakin idza dzukiratil aqidah mufradatan fatakunu syamilatan lisyariah. Nah, maka mencakup syariat juga. Jadi akidah mencakup syariat, syariat mencakup akidah. Ya. Wa kadzalika idza dzukiratis syariah mufradatan fa inna tashmul aqidah wa hadha mithlu al-islam wal iman inda al-ijtima' wal iftiraq. Ya, seperti lafaz Islam dan iman. Jadi kalau Islam ya, digandeng dengan kata al-iman, Islam itu artinya perbuatan-perbuatan yang zahir, iman itu keyakinan hati. Tapi kalau disebutkan sendirian, Islam artinya iman, iman artinya Islam. Nah, kemudian di antara nama lain dari ilmu akidah adalah al-iman. Nah, di antara karya tulis yang mengusung nama al-iman di sampulnya adalah Al-Iman karangan Abu Ubaid Al-Qasim Ibnu Salam, dan karangan Al-Iman juga karangannya Ibnu Abi Syaibah, juga Al-Iman karangannya Ibnu Mandah, ya Muhammad Ibnu Ishaq Ibnu Mandah, ya bukan Ibnu Mandah yang di awal tadi. Al-Imanul Awsat wal Kabir karangannya Ibnu Taimiyah. Nah, apa korelasi antara iman dan akidah? Kalau tadi kan korelasi akidah dengan syariah. Al-alaqah bainal iman wal akidah bainahuma umumun wa khusus. Di antara kedua lafaz ini ada keumuman dan kekhususannya. Falabdul aqidah amun min jihati annaha tashmulu mabahithal iman. Kata akidah, lafaz akidah itu lafaz yang umum dari sisi bahwasanya akidah itu mencakup seluruh pembahasan-pembahasan iman. Ya, wa ghairiha minal mabahith, juga pembahasan-pembahasan selain iman. Contohnya tentang keyakinan kita kepada para sahabat, tentang masalah al-imamah ila akhirih. Ya, ini dari satu sisi. Jadi lafaz akidah itu mencakup seluruh pembahasan iman dan juga iman itu sendiri. Wa khasun min wajhin anna aqidah syu'bah min syu'abil imanil katsira. Nah, kemudian ya, akidah ini juga adalah sesuatu yang memiliki sisi kekhususan. Ya, dari sudut pandang bahwasanya akidah itu merupakan cabang dari cabang-cabang iman yang banyak. Ya, dan cabang iman yang paling tinggi kan ya, la ilaha illallah kan. Ya, la ilaha illallah itu akidah. Ya, artinya apa? Dari sekian banyak cabang iman, salah satunya adalah akidah, gitu. Baik. Ya, jadi antara iman dan akidah ini, ya, yang satu lebih umum, satu lebih khusus, kadang sebaliknya. Baik. Kemudian di antara nama ilmu akidah, ya akidah itu sendiri atau al-i'tiqad. Akidah dengan i'tiqad dia satu akar kata. Misalkan karya ya Imam Al-Lalikai. Ya, beliau menyusun kitab namanya Syarah Ushul I'tiqad Ahlus Sunnah wal Jamaah, kitab yang bagus sekali. Ya. Kemudian Aqidatus Salaf wa Ashabul Hadits, ya karangan Imam As-Sabuni. Dan Al-Ittisad fil I'tiqad min Al-Ghani Al-Maqdisi. Nah, itu adalah ya 7 nama-nama yang boleh dinisbatkan kepada ilmu akidah. Jadi kalau kita katakan ilmu akidah, ilmu tauhid, ilmu iman, ilmu syariah dan sebagainya, itu maksudnya sama dengan ilmu akidah. Kemudian ada nama-nama yang tidak boleh dinisbatkan kepada ilmu akidah, tapi dinisbatkan oleh orang-orang yang sesat, ya, dari kalangan ahlul ahwa dan al-bidah, dari kalangan pengekor hawa nafsu dan pelaku bid'ah. Mereka ini menggunakan istilah-istilah yang batil untuk menyebut kata akidah itu.
Dan mereka menyusun kitab-kitab dengan nama-nama itu. Misalkan Ilmul Kalam, ya. Ya, mereka menyusun kitab dengan judul Ilmul Kalam, maksudnya adalah ilmu akidah. Mereka mengatakan inilah akidah. Ya, padahal yang dibahas itu tentang Al-Kalam, Al-Falsafah, ilmu filsafat, At-Tasawuf, kemudian Al-Fikru Al-Islami, atau At-Tasawwur Al-Islami, ya. Kemudian Al-Metafisika, atau Ma Wara'at Tabi'ah, ilmu metafisika atau ilmu di luar nalar gitu ya. Wal Ilahiyat, ini nama-nama yang batil. Nah, sekarang kita lihat satu persatu kenapa nama-nama ini batil. Wajhu butlani hadil asma' yadhhar min iddati awjuh. Yang pertama ilmu kalam dan falsafah. Anna ilmu kalam wal falsafah yaqumu ala isbatil aqaid bil adillah al aqliyah as-salatan. Ya. Kenapa tidak boleh kita menamakan akidah itu dengan ilmu kalam atau ilmu filsafat? Karena ilmu kalam dan ilmu filsafat itu menetapkan akidah dengan dalil-dalil logika atau akal. Jadi menetapkan akidah dengan akal. Enggak membuka Al-Qur'an mereka. Ya. Wa hadha yukhalifu ma qarrarahu al-sunnah min qaulil aqidah tasabatat asalatan bin aql. Ini kan bertentangan dengan salah satu karakteristik akidah yang sudah kita bahas di pertemuan kemarin, bahwasanya akidah itu sifatnya tauqifiyah. Artinya dibangun di atas naql, di atas dalil. Amal akal fahuwa tabaun lin naql. Akal itu mengikuti naql. Ya. Akal itu mengikuti dalil. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yadillahi wa rasulihi. Ya, jadi jangan kalian mendahului ya Allah dan Rasulnya. Artinya dengan akal kalian. Nah, maka tidak boleh kita menamakan akidah itu dengan nama ilmu kalam dan ilmu filsafat. Oh, saya lagi belajar ilmu akidah, padahal yang dipelajari ilmu kalam atau ilmu filsafat, maka ini keliru. Nah, kemudian yang kedua, ba'dut tasmiyat kal metafisika. Contohnya misalkan nama-nama seperti metafisika. Qa'imatun 'alal iman bil mahsusat faqat wa inkarul ghaibiyat. Metafisika itu dia berusaha untuk ya membuat sesuatu yang abstrak itu menjadi konkret. Ya, artinya sesuatu yang hanya bisa diimani dengan ya, akal, sesuatu yang hanya bisa diimani dengan hati, itu berusaha mereka wujudkan ya dalam bentuk sesuatu yang mahsus. Ya, misalkan mereka mengatakan bahwasanya Allah itu adalah energi. Ya, Allah itu adalah energi, karena energi itu tidak bisa dimusnahkan. Ya, karena hukum fisika, energi tidak bisa dimusnahkan, dia hanya berpindah dari satu bentuk ke bentuk yang lain saja. Ya, ini adalah Allah berarti kata mereka. Tuhan menurut mereka adalah energi itu sendiri. Maka hukum kekekalan energi itu maksudnya adalah tentang hukum Tuhan gitu. Nah, jadi mereka berusaha untuk ya menjelaskan perkara-perkara gaib itu dalam angka-angka, dalam rumus-rumus, dalam hukum-hukum buatan mereka. Nah, maka tidak boleh kita menamakan ilmu akidah dengan metafisika, karena metafisika itu sandarannya adalah mengimani sesuatu yang bisa dilihat dan diinderai saja, al-mahsusat. Dan mereka mengingkari perkara-perkara yang gaib. Bagi mereka nggak ada perkara yang gaib itu. Ya, ini berarti golongan yang mendewakan akal. Nah, bagi mereka akal itu mampu meraih segalanya. Ya. Kemudian yang ketiga, annal aqidata la budda fiha minal jazmi wal yakin. Ya, akidah itu harus yakin kita, harus pasti. Ya, wa hadhil musammayat la jazma fiha wa la yakin. Akan tetapi penamaan-penamaan tadi tidak ada keyakinan di dalamnya. Bal hiya qa'imatun 'ala dzunun wal awham wasyukuk. Tapi penamaan-penamaan tadi itu dibangun di atas syak, di atas prasangka semata. Ya, artinya apa? Artinya kalau kita mempelajari ilmu akidah dengan menggunakan istilah-istilah al-ilahiyat, al-fikr islami, at-tasawuf, al-falsafah, ilmu kalam, metafisika, itu adalah penamaan-penamaan yang terombang-ambing, ya, tidak memberikan ketenangan karena tidak ada makna keteguhan di situ. Bandingkan dengan istilah akidah, istilah iman, kokoh mananya. Nah, artinya hanya memiliki satu tafsiran saja. Akidah tafsirannya ini, jelas. Iman ini, sunnah ini. Tapi kalau misalkan dari metafisika, tafsirannya apa? Ya. Kemudian ilmu kalam apa tafsirannya? Nah, wandur ila syahid dzalika ya fima qalahu man jarraba ilmal kalam wa arafa dararahu. Ya, kita ambil ibrah dari apa yang dialami oleh Al-Imam Ar-Razi. Rahimahullah, beliau dulunya pernah mencoba ilmu kalam dan mengetahui bagaimana berbahayanya ilmu kalam. Beliau belajar ilmu kalam puluhan tahun,
Ya, kemudian beliau kembali kepada akidah yang benar. Ya, beliau mengatakan di dalam kitabnya, ya, beliau mengatakan di situ fi aksami al-ladzat, beliau membahas tentang bagian-bagian kenikmatan. Beliau mengatakan nihayatu iqdamil uquli iqalu wa ghayatu sa'il alamina dhalalu. Ini bagus untuk antum hafalkan. Ya, ujung dari mengedepankan akal itu adalah iqal, terikat, dimubet gitu. Ya, enggak ada ujungnya gitu. Ya. Wa ghayatu sa'il alimina dhalal, dan ya goyah, ya goyah tujuan dari usaha kita untuk mempelajari alam semesta ini adalah berarti ujung-ujungnya adalah sesat. Artinya ya belajar ya ujung-ujungnya bukan bertambah yakin tapi malah bertambah ragu gitu. Nah, wa arwahuna fi wahsyatin min jusumina wa hasilu dunyana adza wa wabal. Ya, roh-roh kita ketika mempelajari ilmu kalam itu, ilmu filsafat itu, ya, berada dalam kebingungan terus-menerus. Ya. Walam nastafid min bahsina tula umrina siwa anjama'na fihi qila wa qalu. Ya, selama ya, sepanjang umur pun engkau membahas ilmu kalam, kamu tidak akan mendapat faedah kecuali qila wa qalu, kecuali pendapat pulan gitu. Ya. Nah, ini bagus untuk baca Aqidah Wasithiyah syarahnya Ustaz Firanda, dijelaskan di situ, ya, jilid yang pertama sama jilid yang kedua. Wah, di situ beliau mendalam sekali membahas kesesatan ilmu kalam. Fakam qad ra'ayna min rijalin wa daulatin fabadu jami'an musri'ina wa zalu wa kam min jibalin qad 'alat syurufatiha rijalun fazalu wal jibalu jibalu. Ya, artinya ya semakin kita belajar ilmu kalam itu semakin kita tersesat jauh. Itulah kenapa para ulama mengatakan orang yang belajar ilmu kalam itu ya pagi hari ya bisa saja dia beriman, di sore hari sudah kafir dia. Nah, begitu cepatnya berubah-ubah pendapat mereka. Nah, kenapa? Karena akidah mereka tidak dibangun di atas sesuatu yang pasti. Mereka membangun akidah mereka di atas ucapannya Socrates, ya, ucapannya Plato, ucapannya Aristoteles dan seterusnya. Laqad ta'ammaltu turuqal kalamiyah wal manahijal falsafiyah fama ra'aituha tashfi 'alilan wa la turwi qalilan. Kata beliau, kala Imam Ar-Razi, saya sudah memperhatikan metode-metode kalam itu dan bagaimana manhaj-manhaj dalam ilmu filsafat itu. Maka aku mendapati bahwasanya ilmu kalam itu tidak bisa menyembuhkan orang yang sakit, tidak bisa menghilangkan dahaga orang yang kehausan. Ya, artinya nggak akan puas kita belajar ilmu kalam itu. Kan terus nggak ada ujungnya. Wa ra'aitu aqrabat turuqi tariqatal Qur'an. Ya, saya belajar ilmu kalam, ya, kemudian saya sadari bahwasanya ya, jalan yang paling dekat itu adalah jalannya Al-Qur'an. Iqra fil isbat, coba baca dalam penisbatan. Ar-Rahmanu 'ala arsyistawa, penisbatan sifat istiwa. Ilaihi yas'adul kalimut thayyib, penisbatan Allah itu berada di atas langit. Waqra fil nafi, ya, kemudian baca ya tentang nafi, laisa kamitslihi syai' wa la yuhituna bihi ilma. Jelas, wadih, ya. Tsumma qala wa man jarraba mithla tajribati 'arafa mithla ma'rifati. Kata beliau, barang siapa yang sudah mencoba sebagaimana aku mencoba, dia akan mengetahui sebagaimana aku mengetahui. Ya, artinya orang yang tertarik membahas ilmu kalam, ya, terjun dalam ilmu kalam, dia akan terus berada dalam ilmu kalam tersebut sampai dia ya merasa mumet, sampai dia ke tahapan ya sebagaimana tahapan yang saya rasakan ini. Artinya apa? Ya, kalau sudah lama belajar baru antum sadar bahwa ilmu kalam itu penuh dengan sesuatu yang tidak pasti. Ya, sesuatu yang tidak pasti tidak akan bisa memberikan ketenangan dalam hati, dan ketenangan itu ujung-ujungnya hanya ada di dalam Al-Qur'an. Nah, jadi kalau selama ini antum sudah belajar manhajnya mulai dari Al-Qur'an, maka itu antum sudah berada di jalur yang benar. Tinggal fokus saja. Jangan kemudian malah beralih tertarik kepada ilmu kalam, membahas ilmu logika dan sebagainya, ilmu mantik dan sebagainya. Memang ya, ada poin-poin yang penting untuk dibahas berkaitan dengan ilmu mantik, tapi secara umum dia adalah ilmu yang tercela. Nah, wa kadzalika qala Syekh Abu Abdillah Muhammad bin Abdul Karim Asy-Syahrastani, ya, Abdul Karim Asy-Syahrastani mengatakan innahu lam yajid 'indal falasifah wal mutakallimin illa al-hayrah wan nadam. Kata beliau, ya, di kalangan orang-orang ahli filsafat dan ilmu kalam itu ya tidak ada di antara mereka kecuali al-hayrah, kebingungan dan penyesalan saja. Nah, beliau mengatakan la amri, demi umurku, laqad tuftul ma'ahida kullaha wa sayyartu tarfi baina tilkal ma'alim
Aku sudah berkeliling ke kampus-kampus, ke sekolah-sekolah. Ya, falam ara illa wadi'an kaffa ha'irin ala dhaqanin aw qari'an sinna nadimi. Ya, dan aku tidak melihat di antara mereka yang ya yang ilmunya itu kokoh. Ya, aku dapati mereka itu semua kebingungan. Ya, aku dapati mereka semua berada dalam kebingungan, ya, dan penyesalan. Wakada di Kabul Ma'adi al-Juwaini, al-Imam al-Juwaini, ya, Syafi'i, beliau juga mengatakan, ya ashabana, la tashtagilu bil kalam. Wahai pengikut mazhab Syafi'i, jangan sibuk dengan ilmu kalam. Nah, ini kita baca kata Asy'ariyah nih, ya, imam mereka sendiri nih. Falau arabtu anna al-kalama yablughu bi ila ma balagha mastaghaltu bihi. Ya. Falau araftu, ya, annal kalam yablughu bi ila ma balagha mastaghaltu bihi. Ya, kata beliau, kalau seandainya saya tahu bahwasanya ilmu kalam itu, ya, sampai kepada saya, ya, artinya dia memberi manfaat kepada saya sebagaimana yang kalian yakini, ya, mastaghaltu bihi, maka aku tidak akan yang menyibukkan diri dengannya. Artinya, ya, saya tidak menyibukkan diri dengan ilmu kalam, itu tanda bahwa ilmu kalam itu nggak bermanfaat. Ya. Wa qala inda mautihi, ketika beliau sakatul maut, ya, di sakit yang berujung kepada wafatnya beliau mengatakan laqad khuttul bahral khidamma, sungguh saya telah menyelam kepada lautan yang dalam sekali. Wa khallaitu ahlal islam wa ulumahum, saya sudah tinggalkan, ya, ahlul Islam dan ilmu-ilmu mereka. Wa dakhaltu fil ladina hauni anhu, ya, saya sudah masuk kepada sesuatu yang dilarang oleh orang-orang Islam, oleh ulama-ulama Islam. Wal an fa illam yatadarokni rabbi bi rahmatihi fal wailul ibnil juwaini. Kata beliau, sekarang demi Allah, kalau bukan karena Allah memberikan rahmat kepada saya, maka sangat celakalah Ibnul Juwaini. Ya, beliau maksudnya. Karena beliau, ya, namanya adalah Abul Ma'ali al-Juwaini. Wa ha ana za amutu ala aqidati ummi. Nah, kata beliau, inilah aku sekarang, aku mati di atas akidah ibuku. Ya, au qala ala aqidati ajaizi Naisabur. Maksudnya, atau di sebagian riwayat beliau mengatakan ala akidah, di atas akidah ya, orang-orang tua di Naisabur, ya, tempat tinggal beliau. Artinya akidah orang awam, gitu ya. Jadi jauh-jauh belajar, muter-muter, ujung-ujungnya kembali ke yang paling simpel. Ya sebenarnya begitu ilmu apapun itu ya. Sebenarnya nggak jauh-jauh kepada hal-hal yang mendasar saja. Itulah kenapa para ulama mengatakan man arafal usul, ya, ya, nalal usul, ya, jadi orang yang, ya, mengetahui al-usul, pondasi, dia akan sampai kepada tujuannya. Karena sebenarnya ujung dari segala sesuatu itu pasti nanti kembali ke awal lagi, kayak di reset gitu. Puncak dari ilmu itu justru ada kembali nanti ujung-ujungnya kepada qul huwallahu ahad gitu. Sejauh apapun kita berkelana di lautan ilmu, ujung-ujungnya nanti pasti kita akan kembali ke hal yang paling mendasar dalam Islam itu, ya. Nah. Kemudian yang ketiga, anal aqidah al-islamiyah tastanidu ilal wahyi. Kenapa kita tidak boleh menamakan, ya, ilmu akidah dengan istilah-istilah yang tadi, ilmu filsafat, ilmu kalam, metafisika, dan seterusnya? Karena akidah Islam itu patokannya, sandarannya adalah kepada wahyu. Wal wahyu ma'sum, wahyu itu terjaga, beda dengan ucapan manusia. Ya, ya, Allah katakan la yatihil batilu min baini yadayhi wala min khalfi, tidak didatangi oleh kebatilan dari depan maupun belakangnya. Ya, Al-Quran itu nggak bisa dimasuki oleh kebatilan, sesuatu yang maksud. Satu huruf pun di dalam Al-Quran itu tidak ada yang, ya, tidak ada yang dimasuki oleh kebatilan. Bikhilafil falsafah wa ilmil kalam, beda dengan ilmu filsafat dan ilmu kalam, wa nahwiha, dan ilmu-ilmu yang lain tadi, ilmu metafisika dan seterusnya. Karena ilmu-ilmu seperti itu mustanadatun ila qawaida aqliyah. Nah, sandarannya kepada, ya, dasar-dasar logika, ya, kerangka berpikir. Wa uqulil bashar tukhti wa tusib, ya, dan akal manusia itu bisa salah bisa benar. Fala ismata laha, maka tidak ada, ya, jaminan akan kebenarannya. Nah, kalau akidah kita dibangun di atas akal, pertanyaannya akal siapa yang kita jadikan patokan? Gitu. Ya, tapi kalau akidah kita dibangun atas Al-Quran dan Sunnah, maka kita sudah membangun akidah kita di atas sesuatu yang kokoh sekali. Nah, kemudian yang keempat, anna hadhil musammayat tahtawi ala masaila wa aqaidah fasidah. Ya, penamaan akidah dengan, ya, ilmu kalam, ilmu filsafat dan sebagainya,
Ya, penamaan-penamaan itu mengandung permasalahan akidah yang rusak. Bayyana butlanaha ahlul ilmi. Para ulama sudah menjelaskan kebatilan dari nama-nama tadi. Karena sifat, misalkan ilmu metafisika itu mereka menafikan sifat-sifat Allah, wa ingkaril ghaibiyat, mengingkari perkara-perkara yang gaib, wal i'tirad 'alal wahyi, mereka ya membantah wahyu dan sebagainya, menolak wahyu. Qala Al-Qahtani fi nuniyatihi, dalam kitab nuniyahnya, dalam syair An-Nuniyah, Imam Al-Qahtani mengatakan, la taltamis ilmal kalami fa innahu yad'u ila ta'tili wal haimanu, ya, ila ta'tili wal haimani. Ya, jangan kalian mempelajari ilmu kalam, karena sesungguhnya ilmu kalam itu mengajak kalian untuk ta'til, ya, untuk meniadakan sifat-sifat Allah. Ya. La yushibul bid'i illa mithluhu tataddukhani ta'ajjajan niran. Ya. Ya, tidak ada yang berteman dengan pelaku bid'ah kecuali pelaku bid'ah juga. Nah, ilmu kalam wa ilmu syar'i Muhammadi yataghayyarani wa laysa yashtabihani. Ya. Ilmu kalam wa ilmu syara', ya, itu suatu yang berbeda. Ilmu kalam syai', ya, ilmu syariat Nabi itu syai' akhar. Ini di lembah yang lain. Wa laysa yashtabihani, tidak sama. Nah, kemudian poin yang kelima, para salaf dhamma, mereka telah mencela ilmu kalam dan ilmu filsafat. Ada manfaatnya ilmu kalam itu ya, terutama dalam bab usul fikih. Tapi ya, kalau kita ngomong konteks orang awam, maka haram hukumnya mempelajari ilmu kalam sama ilmu filsafat. Kenapa? Karena mudaratnya jauh lebih banyak daripada manfaatnya. Ya, Nabi Yusuf rahimahullahu taala annahu qala li Bishr al-Marisi, ya, al-ilmu bil kalam huwal jahl, wal jahlu bil kalam huwal ilm. Perhatikan itu. Mengilmui ilmu kalam itulah kebodohan. Tapi bodoh terhadap ilmu kalam itulah ilmu. Artinya nggak tahu ilmu kalam itulah ilmu yang sebenarnya. Nah, sebaliknya mengilmuinya itulah kebodohan yang sebenarnya. Wa idza sara ar-rajulu ra'san fil kalam kila zindiq au rumiya bizzanadiqah, ya. Bizzindiqah. Nah, jadi kalau seseorang sudah menjadi kepala atau pembesar ilmu kalam, dia telah zindiq dikatakan. Maka barang siapa mempelajari ilmu kalam faqad tazandaqa wa ulama. Ya, dikatakan di situ man talabal ilma bil kalam tazandaqa. Barang siapa mempelajari ilmu itu dengan perantara al-kalam, dengan filsafat, artinya melihat Al-Qur'an dan Sunnah dari sisi filsafatnya, tazandaqa, maka dia telah menjadi seorang zindiq. Wa man talabal mala bil kimiya'i aflasa. Barang siapa yang mencari harta dengan ilmu kimia, maka dia akan merugi. Wa man talaba gharibal hadithi kadiba. Barang siapa yang mencari-cari, ya, gharibal hadis, ya, lafaz-lafaz yang asing dalam suatu hadis, kadiba, artinya dia hanya fokusnya kepada yang asing-asing saja, maka dia telah berdusta. Wa qala al-Imam Syafi'i rahimahullah, ya, hukmi fi ahlil kalam an yadribu bil jaridi wan ni'al. Ya, kata Imam Syafi'i, bagaimana hukum, ya, bagaimana sikap saya terhadap, ya, para pelaku atau penekun ilmu kalam, kata beliau, ya, hukum saya kepada mereka yudrabu bil jarid wan ni'al, pukul dengan pelepah kurma dan dengan sendal. Wa yutafu bihim fil asyair wal qabail, kemudian arak dia keliling kampung. Ya, ya, kemudian, ya, tuliskan di punggung mereka, teriakkan kepada mereka, hadza jazaa'u man tarakal kitab wa sunnah wa aqbala 'alal kalam. Itulah balasan orang yang meninggalkan Al-Qur'an dan Sunnah dan mulai mempelajari ilmu kalam. Nah, ini Imam Syafi'i sendiri mengatakan begitu, ya. Ya, kalau ada Imam Syafi'i masih hidup sekarang, ya, bagaimana pandangan beliau melihat orang-orang yang mengaku diri Syafi'i tapi aqbala 'alal kalam, ya. Ya, baik. Ya, intinya adalah para salafus saleh itu mencela ilmu al-kalam. Kalau kita bicara tentang celaan ilmu kalam ini panjang sekali, ya. Ya, apalagi misalkan kalau kita baca karya-karyanya Syekh Islam Ibnu Taimiyah, beliau membantah ilmu kalam itu dengan sangat jelas sekali. Bahkan Imam Al-Ghazali menulis kitab yang judul Tahafut Al-Falsafah, kerancuan ilmu filsafat. Itu kata orang barat, kitab yang meruntuhkan peradaban barat dan Yunani, gitu. Ya, satu kitab yang meruntuhkan peradaban dan kebudayaan filsafat orang Yunani. Ya, ketika di masa orang sangat mengagung-agungkan filsafat Yunani, sedang banyak-banyaknya orang belajar filsafat Yunani, Imam Al-Ghazali menuliskan karya Tahafut Al-Falsafah itu. Ya, bantahan kepada para
filosof Yunani itu. Ya, kitab ini ketika muncul goncanglah dunia Barat. Gitu. Maka tapi nyatanya kitab ini sangat sedikit sekali dipelajari oleh kaum muslimin. Ya, itu sayang. Ya. Nah, bahkan anak pernah lihat di Gramedia itu dia baru dicetak 2 kali doang kitab itu. Dibandingkan kitab-kitab yang lain berulang kali cetak, ini menunjukkan bahwasanya minat kaum muslimin atau manusia secara umum itu sedikit. Gitu. Ya, kitab yang bagus sekali. Nah, wal istizadah fi ma'rifati dhammi salaf ilmi kalam falsafah undur ala sabilil misal. Kalau ingin for more information gitu ya, untuk mencari informasi lebih lengkap tentang bagaimana para salafus shalih mencela ilmu kalam dan ilmu filsafat, untuk bisa contohnya bisa lihat ke kitab-kitab berikut ini. Ya, ada 9 kitab yang boleh bawakan di sini. Yang pertama ilmu Dhammul Kalam kalangannya Al-Harawi, kemudian Dhammul Ta'wil kalangannya Ibnu Qudamah, dan kitab Ar-Raddu 'alal Mantiqiyyin kalangan Ibnu Taimiyah, kemudian Naqdul Mantiq Ibnu Taimiyah, Bughyatul Murtad Ibnu Taimiyah, Bayan Talbis Al-Jahmiyah Ibnu Taimiyah juga, dan Ta'aril Aqli wan Naql Ibnu Taimiyah. Nah, ini yang ketujuh yang paling bagus ini. Bukan berarti yang lain tadi nggak bagus ya, tapi ini yang paling masyhur ini. Dar'u Ta'aril Aql wan Naql. Ya, kalau antum pahami kitab ini baik-baik, antum punya senjata yang kuat sekali untuk melawan Asy'ariyah dan sebagainya. Ya, karena mereka selalu mengedepankan akal. Ya, maka kitab ini dari judulnya saja sudah seram. Dar'u Ta'aril Aql wan Naql. Ya, mencegah terjadinya kontradiksi antara akal dan nakal. Ya, jadi orang-orang yang mendewakan akal itu sering mengatakan bahwasanya Al-Quran itu kontradiktif. Ya, maka untuk menghindari sifat kontradiktif itu haruslah kita tafsirkan dengan akal. Nah, itu cara mereka mengkompromikan antara dalil-dalil yang seolah-olah bertentangan. Ya, maka Ibnu Taimiyah menjelaskan di situ nggak ada penentangan di dalil ini, otak antum aja nggak nyampe, nggak tampil di situ. Ya. Ya, dalil ini begini penafsiran yang benar, dalil yang ini juga penafsiran yang benar. Kalau penafsirannya begini dan begini tidak ada pertentangan. Tapi antum penafsirannya begini dan begini, akhirnya terjadilah kontradiksi di situ, kata beliau. Padahal tidak ada kontradiksi. Ya, kaidahnya itu ya, tidak ada sesuatu yang kontradiktif di dalam syariat Islam. Nggak ada itu. Kalaupun ada sesuatu yang kelihatannya kontradiktif, maka itu ya antum ya belum melihat kepada perkataan para ulama di situ. Coba buka kitab-kitab para ulama, kitab-kitab tafsir, ya, gimana para ulama menjamak antara ucapan-ucapan itu, ya, bagaimana para ulama mengkompromikan antara dalil-dalil yang ada. Kemudian yang ke-8 masih kitabnya Ibnu Taimiyah, kitab As-Safadiyah, kemudian An-Nubuwat, ya, dan ini juga sebagian saja kitab-kitab yang membantah ya, ilmu al-kalam. Nah, artinya membantah ketika seseorang lebih memprioritaskan akal daripada nakalnya. Nah, kemudian di situ kebanyakan tadi adalah karyanya Ibnu Taimiyah. Ibnu Taimiyah itu beliau hidup di zaman yang fitnah itu banyak permunculan. Maka kitab-kitab beliau kebanyakan adalah kitab-kitab rudud, ya, kitab-kitab bantahan. Nah, baik, itu dia beberapa kitab yang Anda sarankan untuk baca kitab yang ke-7 ini. Ya, insya Allah, ya, kalau kalimat-kalimatnya insya Allah masih bisa dipahami. Ya. Nah, tapi kalau Anda mau belajar secara bertahap keseluruhan kitabnya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, mulai dari Aqidah Wasithiyah dulu. Aqidah Wasithiyah, kemudian Al-Hamawiyah, baru kemudian At-Tadmuriyah. Setelah itu silakan membuka Majmu' al-Fatawa atau kitab yang barusan Dar'u Ta'aril Aql wan Naql. Baik, itu dia insyaallah kita lanjutkan di permasalahan selanjutnya, permasalahan yang ke-6, nama-nama yang dinisbatkan kepada akidah yang benar. Artinya kepada ulama akidah yang benar. Artinya kalau tadi kan nama untuk akidahnya. Kalau ini nama untuk orang-orangnya. Jadi Ahlus Sunnah itu punya nama apa aja? Ahlus Sunnah wal Jamaah, Ahlul Athar, Ahlul Hadis, ya, nama-nama dan seterusnya. Ya, kemudian dinamakan Salaf, Firqah Najiyah, Taifah Mansurah, dan sebagainya. Itu insyaallah ta'ala akan kita bahas di pertemuan selanjutnya. Wallahu ta'ala alam. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam.